Jumpa lagi bersama kami di Kak Uli. Adik-adik, kita memulai ibadah kita. Kita siapkan Alkitab Dan persembahannya. Adik-adik, kita memulai ibadah kita. Namun sebelum kita mulai, kita menyanyi dulu Maspel Karpeta. Mari kita berdiri adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang hadap Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat dan pertolongan-Mu kami bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Layan, Kak Vivi. Bantu kami Tuhan, bantu juga Kak Vivi agar bisa bercerita dengan baik, bisa menceritakan tentang keajaiban-keajaiban tentang Tuhan Yesus yang sungguh besar, yang bisa kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pimpin ibadah infak pada pagi ini dari awal pertengahan hingga akhir, hingga bisa berjalan dengan baik. Inilah menjadi doa dan syukur kami. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 233, Yesus menginginkan daku. Ayo kita berdiri semuanya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Cerita firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terdapat dalam Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu.
Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah ia menghadang darat. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi dalam ibadah IMPA di hari Minggu ini. Nah, cerita kita di hari Minggu ini terdapat dalam kitab Amsal, Amsal yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19 yang bercerita tentang bagaimana pendidikan yang bijaksana itu. Nah, raja yang terkenal dengan didikan yang bijaksana dan penuh hikmat adalah cerita tentang Raja Salomo. Nah, kenapa Raja Salomo bisa memiliki kebijaksanaan? Karena dia diberi karunia hikmat yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa ya? Takut untuk membuatnya sedih, menghormati Dia, dan kehendaknya, membuat keputusan sesuai dengan firman-Nya, mengasihi Dia, dan menaatinya. Sadar akan kehadiran pribadinya di setiap saat dan di setiap tempat. Nah, adik-adik, setiap orang harus memiliki hikmat. Kenapa kita harus punya hikmat? Ya, supaya kita menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua. Nah, didikan orang tua itu diperlukan dalam kehidupan kita setiap saat. Kita diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Belajar. Jadi kita harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Supaya kita mempunyai masa depan yang baik. Kita harus dengar-dengaran sama orang tua, rajin membantu orang tua. Nah, jangan suka melawan orang tua. Nanti kalau kita melawan orang tua, hidup kita nggak diberkati. Nanti kita menjadi anak yang nakal, anak yang suka membuli, anak yang suka berkelahi. Nah, adik-adik, cerita Amsal kita pada hari Minggu ini mengajarkan kita bagaimana kita tidak terkena hasutan atau bujukan rayuan. Supaya apa? Supaya kita gak suka berkelahi, gak suka membuli, gak menjadi anak yang sombong, gak menjadi anak yang nakal. Tapi kita menjadi anak yang bijak, anak yang mau belajar, anak yang mau bertanggung jawab. Nah, adik-adik, ada satu kisah Alkitab, yaitu cerita tentang Samson dan Delila. Nah, di situ kita melihat bagaimana
Samson dirayu sama Delila sehingga dia mau memotong rambutnya dan kekuatannya menjadi hilang. Nah, itu bukan hal yang baik. Kenapa? Karena kita terbujuk oleh rayuan yang bisa merugikan dan mencelakai diri kita sendiri. Nah, kita kalau diajak teman untuk berkelahi, untuk membuli, jangan mau. Karena itu bukan sikap yang benar. Karena orang tua mengajarkan kita, mendidik kita dengan baik. Supaya apa? Supaya pada suatu saat nanti kita menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua, yang bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan beriman kita. Nah, untuk semua itu diperlukan hikmat yang bijak yang daripada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh hikmat dan kebijaksanaan? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, agar kita selalu diberi hikmat dan bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi yang dibawakan oleh Kak Vivi, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 278, judulnya Hati-hati Tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan berkati, semoga pelayanan di gereja kita semakin berkembang. Tuhan juga berkati, terutama IMPA, semoga semakin berkembang dan kita bisa sekolah minggu di sana lagi. Tuhan berkati, semoga juga pelayanan di gereja kami juga bisa melayani orang tua kita yang mau gereja. Tuhan, doa kami Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami ya Tuhan, dan juga orang tua yang lain ya Tuhan, untuk pekerjaan orang-orang ya Tuhan. Berkati mereka agar selalu sukses selalu Tuhan. Jaga kesehatan ya Tuhan. Berkati anak-anak usia IMPA agar bisa lebih berani ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, berikanlah selalu kesehatan kepada pemimpin negara kami, Bapak Joko Widodo, dan segenap gugus penanganan COVID-19, agar pandemi ini dapat cepat diatasi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, hindarilah dari mara bahaya dan penderitaan COVID-19, dan ampunilah kesalahan dan dosa bangsa kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang akan kami tutup lewat doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 264, Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya berkati kami, berkati orang tua kami yang sudah memberikan persembahan, agar persembahan kami ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sebelum menutup infak kita pagi ini, mari kita menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Mari kita berdiri adik-adik. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye sampai minggu depan. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, Tuhan memberkati. Ya, adik-adik, kita akan tutup ibadah infak kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada hari ini. Berkati kami sebagai kakak layan, berkati kami sebagai adik-adik layan. Kiranya berkat kasih karunia damai sejahtera Tuhan akan senantiasa menyertai hidup dan kehidupan kami, mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik tetap di rumah. Jangan lupa